halal. Industri halal telah berkembang banyak pada saat ini. Banyak industri baru yang telah memenuhi persyaratan halal dan mendapatkan sertifikasi halal. Nah, industri halal telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan nilai pasar yang terus meningkat. Industri halal berkembang pesat karena industri tumbuh baik dan lebar pada saat ini. Industri halal adalah industri multi-triliun US dollar yang telah terdiri dari makanan, kosmetik, perawatan rumah, farmasi, perangkat medis, bahan kimia, perhotelan, keuangan, asuransi, logistik, dan masih banyak lagi. Misalnya, industri makanan halal telah mencapai US dollar 1,17 triliun pada tahun 2020. Nah, peningkatan jumlah populasi muslim di seluruh dunia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri halal. Pada tahun 2030, evolusi halal di dunia merupakan proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi muslim. Nah, sedangkan evolusi halal di Indonesia itu melalui proses sertifikasi halal di Indonesia yang telah berkembang dari masa ke masa. Nah, dengan peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam pelayanan sertifikasi sendiri. Nah, caranya itu dengan meregistrasi dengan BPJPH, setelah itu pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, sidang fatwa halal oleh MUI, dan penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Nah, selanjutnya pemerintah dan lembaga swasta telah meluncurkan kampanye literasi halal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Nah, kampanye ini tidak hanya menargetkan komunitas muslim tetapi juga masyarakat luas. Nah, sehingga dengan menekankan bahwa halal bukan soal kepatuhan agama tetapi juga tentang kualitas dan gaya hidup yang sehat. Megatrend dalam industri halal. Nah, yang pertama itu selain makanan juga perlu disertifikasi halalkan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kosmetik, perawatan rumah, farmasi, perangkat medis, bahan kimia, perhotelan, keuangan, asuransi, dan logistik. Nah, yang kedua itu mirip dengan keamanan pangan. Halal juga memerlukan pendekatan rantai pasokan. Nah, proses produksi halal mematuhi standar halal yang ketat. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan non-halal. Nah, dengan memberikan informasi yang jelas tentang bahan baku, proses produksi, selanjutnya standar kehalalan yang digunakan sehingga konsumen dapat memahami dan mempercayai merek tersebut. Kemudian yang ketiga, perlunya manajemen risiko dan reputasi halal. Nah, salah satu hambatannya adalah perbankan dan keuangan Islam. Sektor perbankan dan keuangan Islam belum matang karena masih perlu mengatasi dua masalah utama. Yang pertama, transaksi internasional untuk melakukan pembayaran internasional belum sesuai dengan syariah. Nah, yang kedua itu berbagai kebutuhan asuransi keuangan perbankan untuk bisnis tidak tersedia dengan alternatif yang sesuai dengan syariah. Diatasi dengan membangun rantai pasok halal dengan menggunakan keuangan syariah dapat memastikan bahwa semua kegiatan dalam rantai pasokan memenuhi standar yang halal. Sedangkan di Indonesia sendiri, megatrend industri halalnya itu yang pertama adalah wajib melakukan sertifikasi halal. Nah, pemerintah Indonesia ini telah menetapkan wajib sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman mulai tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar halal yang ketat. Nah, selanjutnya kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Nah, kolaborasi antara pemerintah pada lembaga keuangan syariah dan industri halal dapat membantu meningkatkan sinergi dan komitmen dalam pengembangan industri halal. Selanjutnya dalam pengembangan produk yang inovatif. Nah, inovasi produk tekstil dan kosmetik. Nah, industri tekstil dan kosmetik sendiri dapat dimanfaatkan dengan perkembangan tren fashion seperti busana muslim dan kekayaan unik di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk halal. Nah, negara-negara mayoritas muslim sangat bergantung pada pasokan sumber daya pangan mereka dari negara-negara non-muslim. Nah, akibatnya ketahanan pangan mereka menjadi perhatian besar. Selanjutnya, negara-negara mayoritas muslim termasuk Indonesia sendiri menghadapi tantangan ketahanan pangan yang signifikan karena ketergantungan yang tinggi pada impor bahan pangan dari negara-negara non-muslim. Untuk mengatasi ini, negara-negara tersebut perlu mengembangkan strategi ketahanan pangan yang kuat, meningkatkan produksi lokal, selanjutnya memperkuat infrastruktur ekonomi. Nah, di Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam industri halal, tetapi masih perlu meningkatkan produksi halal domestik dan infrastruktur halal untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Demikian dari saya, kurang dan lebih
lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.